Selamat siang, terima kasih atas undangannya Pak Rektor. Terima kasih juga rekan-rekan dosen yang sudah hadir dan juga teman-teman mahasiswa. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asrofi bahwa saya berada di luar Indonesia cukup lama. Kalau kita pikir daya saing, apakah orang Indonesia bisa saing dengan bangsa lain? Bisa, asal kita mempunyai kunci tekad, mimpi, dan juga semangat. Ketika saya masuk KTH, ini berbicara sedikit sebelum masuk ke materi. Sebelumnya belum ada mahasiswa Indonesia, tapi yang mendapatkan proyek dari Uni Eropa. Dengar cerita sebelum saya datang ke sini, saya dapat informasi dari teman saya bahwa sekarang ada penerus saya. Dia lulusan UI dan dia melanjutkan penelitian dengan LinkedIn. Yang jadi supervisor adalah associate professor teman saya juga. Jadi teman-teman mahasiswa tentunya jangan perlu khawatir takut untuk bersaing dengan bangsa luar. Kita mempunyai juga semangat dan juga potensi lainnya yang sama. Tinggal individu atau diri kita masing-masing aja siapa yang mau dan ingin terus maju seperti yang diungkapkan oleh Pak Ucin tadi untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Berbicara tentang penelitian, sadar nggak kita bahwa rasio jumlah peneliti dengan populasi, misalkan saya ambil contoh 1 juta penduduk, saya tidak tahu jumlah orang atau populasi di Banyuwangi. Di Indonesia itu saya kemarin cari informasi itu 34 per 1 juta penduduk. Kalau kita geser sedikit ke negara yang jumlah penduduknya paling banyak, diantaranya Cina dan juga India. India 200 orang per 1 juta penduduk, sedangkan Cina 1.200 per 1 juta. 1.200 adalah jumlah peneliti. Jadi tentunya teman-teman mahasiswa di sini yang memiliki mimpi untuk menjadi seorang peneliti atau ilmuwan, pacu terus sampai limit terakhir, dan pasti ketika jatuh bangun lagi seperti itu. Saya yakin dan percaya pasti akan dapat menggapai mimpinya. Oke, saya sedikit akan memberikan paparan tentang ini sebelumnya, pekerjaan saya sebelumnya yang cukup usang mungkin, tapi ya kita coba, memang sedikit agak berat. Mungkin tadi Pak Ucin memberikan gambaran tentang hal-hal yang umum ya. Sekarang kita benar-benar memasuki sesuatu yang sifatnya ilmiah, tapi saya akan coba menjelaskan sederhana. Sebab saya sadar kita semua hidup di zaman era digitalisasi dengan HP atau handphone berganti terus, tapi setiap kita pasti ingin mencoba memutar-atik sendiri tentang fitur-fitur, bahkan menggunakan HP tercanggih. Nah, hendaknya kita juga melakukan hal yang sama dengan sains itu sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita ingin tahu tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita? Oke, apa yang saya lakukan tersebut adalah modification polymer particles for 3D scaffold design. Ada yang tahu nggak polimer? Polimer itu plastik ya, polimer. Jadi kita sering menjumpai, dan itu sekarang menjadi masalah bagi negara kita karena banyaknya plastik di mana-mana. Dan pemerintah Indonesia juga berusaha mencari solusi bagaimana mengatasi limbah plastik. Apakah kita bisa menggunakan plastik sebagai bahan yang akhirnya memiliki added value? Bisa. Selanjutnya poin kedua yang saya ingin jelaskan dari judul adalah, balik dulu Bu, ya, adalah scaffold. Ketika kita bangun rumah, kita sering lihat tukang-tukang bangunan selalu buat scaffolding, ya kan, benar kan? Jadi mereka untuk membuat rumah, ketika mereka tidak bisa melakukannya, maka mereka akan buat scaffolding sekitar tempat di mana mereka harus melakukan rekonstruksi. Hal yang sama dengan sel di dalam tubuh kita. Sebenarnya dunia scaffolding, di dunia medis, kita sering jumpai ketika seseorang kecelakaan, patah tulang, habis itu masuk meja operasi, dan dokter akan melakukan operasi untuk memasukkan pen
biasanya bahannya titanium atau semacamnya. Apakah plastik bisa? Bisa tentunya. Nah, keunggulannya adalah dengan scaffolding, dengan menggunakan material polimer, dokter tidak, ini tentunya future medicine ya, dokter tidak melakukan operasi kedua. Jadi ketika kita kembali ke masalah yang pertama, yaitu ketika dokter memasukkan pen atau besi, dokter akan melakukan operasi kedua untuk mengambil itu. Tentunya saya yakin banyak pasien yang tidak suka untuk memasuki meja operasi dan harus mendapat suntikan anestesi. Ya, ini adalah gambaran besar apa yang saya lakukan. Oke, next. Bisa di slide show kali ya? Slide show. Ya. Di view ya. Soalnya nanti ada beberapa video juga yang ingin saya tampilkan. Slideshow. Soalnya itu ada. Jadi gini, sebenarnya ada beberapa gambar di halaman yang pertama itu. Di lingkungan sekitar kita, seperti halnya kemarin sayangnya kita nggak ke pantai Pulau Merah ya. Kita melihat partikel pasir, dan juga ketika ada sinar matahari masuk, kita seringkali melihat partikel-partikel debu bertebaran. Jadi di dalam dunia partikel ada berbagai macam bentuk partikel. Sebenarnya itu ada di gambar yang pertama, di slide yang pertama. Tetapi kadang kita berpikir, adakah partikel yang geometrinya seperti lingkaran yang kita dapat temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu contohnya. Contohnya adalah cat, tinta, dan juga sel darah merah. Berbicara tentang colloidal particle stability, seperti halnya ink. Ink itu adalah material colloid. Apa artinya? Bahwa it never settles down to the bottom. Jadi tidak pernah akan mengendap, tetapi dan juga tidak akan pernah larut. Seperti itu dan akan tetap stabil. Jadi salah satunya ink. Begitu juga dengan cat. Kalau kita melihat cat menggumpal, berarti itu juga produknya akan buruk. Kemarin saya dapat informasi dari teman saya yang dari Aalto University. Mereka sekarang mengembangkan cat dari biomasa. Jadi ini cat sintetik, biasanya dari latex partikel. Mereka membuat startup, baru berdiri mungkin tahun lalu, membuat partikel cat dari biomasa, tepatnya lignin. Jadi untuk mengecat yang seperti biasanya cat dari polimer sintetik lakukan untuk itu, tapi mereka lagi berusaha untuk mengembangkan dengan membuat startupnya. Itu yang saya dapat kemarin. Ketika melihat fenomena seperti ini di sekitar kita, mengapa mereka tidak mengendap? Mereka stabil. Seperti halnya susu bubuk juga. Itu adalah kolloid. Jadi kolloid adalah campuran dari berbagai komponen yang ukuran partikelnya antara 1 sampai 1000 nanometer atau 1 mikron, dan mereka berukuran lebih besar daripada molekul, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata. Mata kita nggak bisa melihat, tetapi mereka lebih besar dari molekul. Itulah definisi untuk kolloid. Oke, next. Ini adalah salah satu contoh partikel yang kita pakai, saya pakai sebelumnya adalah polylactic acid. Ini adalah biopolimer. Tentunya kalau nanti saya melakukan proses seperti yang Pak Ujin bilang MPKM, akan ada materi khusus. Jadi anggap aja ini pendahuluan kalau memang ada seri-seri kuliah untuk lebih mendalam, dari yang lebih sederhana hingga bagaimana kita bisa membuat polimer misalkan. Nah, untuk melakukan apa yang dinamakan colloidal stability, seperti halnya yang ada di gambar, ambil contoh buah rambutan. Jadi sebelumnya
apa yang saya lakukan adalah buah rambutan polos. Tetapi kita berusaha menumbuhkan rambut di atasnya dengan proses sintesis kimia seperti itu, sehingga muncul apa yang dinamakan kestabilan. Berbicara tentang kestabilan, ada dua hukum sebenarnya yang bisa kita pakai. Di sini saya menggunakan dua teori. Yang pertama di LBO itu 4 saintis dengan rumusan seperti itu, dan selanjutnya Alexander De Gennes dengan apa yang tertulis di situ. Apa bedanya? Kalau di LBO ini mengontrol bagaimana kita melakukan kestabilan secara elektrostatik. Kalau yang satunya kita berusaha mengontrol supaya partikel-partikel, kita bayangkan misalkan tadi cat ya, ketika kita lihat dengan mikroskop, bagaimana partikel yang satu dengan yang lain tidak bersatu, setelah itu menggumpal dan akhirnya mengendap. Itu konsepnya. Jadi ada dua hukum yang menjadi rumusan bagaimana kita ingin melakukan modifikasi. Nah, selanjutnya kalau dilihat di slide yang ketiga itu saya membuat, next ini sudah tadi, ya itu yang tadi saya jelaskan tentang partikel, terus ada bentuknya macam-macam. Ya ini, nah next, nah itu kembali lagi ke ini salah satu yang saya lanjutkan sebelum tugas akhir, bahwa tubuh manusia dalam artian saya menggunakan bone di sini atau tulang memiliki modulus antara 10 sampai 2000, dan kita berusaha untuk membuat material yang tentunya eco-friendly dengan mechanical performance seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Salah satu solusi yang bisa saya paparkan di sini adalah saya membuat scaffolding tadi, tapi berasal dari partikel. Yang jadi permasalahannya adalah bagaimana supaya menyerupai modulus properties dari tulang berongga. Biasanya ini ada di bonggol, di ujung lutut kita seperti itu. Beberapa hal tentunya harus diperhatikan untuk membuat scaffolding, tidak asal mengumpulkan bahan, tetapi harus kita memperhatikan mechanical performance-nya, setelah itu porositasnya, setelah itu bagaimana sel-sel berinteraksi dengan si material tersebut. Oke, next. Ya. Nah, secara umum modifikasi permukaan itu dibagi menjadi dua konsep umum, yaitu secara physical and chemical. Physical, kita melakukan modifikasi tetapi secara umum based on resorption. Jadi absorpsi fisik, ikatannya tidak kuat. Dan itu ada contoh di sini, misalkan menggunakan Langer-Blodgett atau layer by layer. Dan selanjutnya chemical. Secara umum chemical interaksinya cukup kuat dan mereka umumnya merupakan ikatan kovalen dan kadang memang cukup stabil. Nah, ketika saya melakukan modifikasi, saya menggunakan kembali lagi yang sebelumnya, saya menggunakan konsep grafting to, grafting to. Kembali lagi ke kasus rambutan tadi, anggap aja rambutannya polos, nggak ada rambutnya. Jadi grafting form itu kita menumbuhkan rambut dari monomer. Kalau berbicara tentang monomer, tentunya teman-teman mahasiswa tahu apa yang kita sering jumpai juga, Lego ya. Lego kan ada satu blok, satu bagian kecil, kita bisa susun. Nah, monomer dianalogikan sama dengan satu Lego, dan kita bisa membuat ikatannya lebih panjang sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan aplikasi yang ingin kita pakai. Nah, seperti itu yang saya lakukan grafting form, tapi saya lakukan di permukaan seperti itu. Kalau grafting itu rambutannya sudah ada rambutnya, jadi istilahnya tidak polos lagi, tapi kita tempelkan polimer lain di atas rambutnya itu tadi. Jadi berbeda properties dengan yang sebelumnya. Oke, next. Jadi
tujuan utamanya adalah mendesain teknik grafting form tadi yang saya sudah jelaskan, yang dapat diaplikasikan untuk polimer. Dalam hal ini saya menggunakan polylactic acid. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita mengontrol stabilisasi secara sterik. Secara sterik itu tentunya beda dengan ionik tadi. Kalau secara sterik itu ikatannya cukup kuat, kovalen. Kita menumbuhkan sesuatu di atas material yang ingin kita modifikasi. Selanjutnya saya menggunakan kombinasi dua metode, yaitu grafting tadi, tapi saya kombinasikan dengan metode fisika, yaitu layer by layer. Saya akan jelaskan layer by layer sebelumnya nanti di slide berikutnya. Next. Nah, bagaimana cara kita membuat partikel? Di sini saya paparkan ada 3, mulai dari yang pertama, oil in water. Apa itu? Sebenarnya susu itu termasuk oil in water. Yang paling banyak adalah airnya. Di situ kalau kita lihat secara mikroskopik, oilnya apa? Ya, material komponen yang ada di susu. Contoh laktosa, karbohidratnya, ya kan. Habis itu protein, dan juga ada lemak. Nah, mereka yang bertindak sebagai oilnya. Ketika saya melakukan percobaan ini, oil in water emulsion, saya melarutkan polimer tadi. Saya larutkan, saya teteskan ke air yang diaduk dengan kecepatan tertentu. Maka droplet yang jatuh, anggap aja teman-teman bisa melakukan percobaan di lab, misalkan aduk air biasa, teteskan oil atau minyak, entah itu minyak goreng, nanti akan melihat droplet-droplet kecil. Dan itu diaduk sampai akhirnya mengering dan mengendap di bawah. Itu oil in water emulsion. Yang kedua, cukup simple, ini secara mekanikal, yaitu menggunakan grinder atau milling. Jadi sudah ada polimer partikel besar dalam ukuran mungkin sepupu kelingking, kita hancurkan dengan mechanical grinder, akhirnya menghasilkan partikel dengan ukuran 600 sampai sekitar 1000-an mikrometer, memang lebih besar. Dan yang ketiga, ini cukup fancy, kalau orang bilang spray dryer. Jadi kita bisa menghasilkan partikel lebih kecil daripada apa yang didapatkan dari oil and water atau milling, tapi dengan yield yang sangat tinggi dalam beberapa menit saja. Seperti itu. Jadi ada 3 konsep umum yang waktu itu saya kerjakan dan saya lakukan. Oke, next. Next ya. Nah, ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah cara menumbuhkan rambut di dalam rambutan. Kasarannya seperti itu. Jadi saya punya partikel yang saya sudah produksi tadi, misalkan saya pakai metode oil and water. Saya menggunakan fotoinisiator. Dalam hal ini saya gunakan itu benzovenon atau phenylketon. Saya taruh di bawah lampu UV dan terjadi mekanisme. Jadi ketika si benzovenon menyerap UV, kalau kita berbicara tentang kimia kuantum, elektronnya akan meloncat ke tingkat yang lebih tinggi. Misalkan mereka berpasangan. Ini tentunya pelajaran SMA, saya tahu dulu pernah ada konfigurasi elektron, pastinya sudah tahu bagaimana mekanismenya. Jadi si elektron dari benzovenon menyerap cahaya, energi foton, ya H, mu, habis itu loncat ke tingkat yang lebih tinggi atau excited state. Setelah itu terjadi abstraksi hidrogen dan di situ menjadi bentuk radikal. Tentunya radikal sangat reaktif, dan ketika radikal terbentuk, maka itu akan menyerang tertiary hydrogen di permukaan dari polylactic acid particle. Jadi akan menarik supaya dia stabil. Si material atau chemical benzovenon itu melekat di atasnya partikel. Dan itu selanjutnya kita bisa melakukan step yang kedua, yaitu kita menambahkan monomer supaya nanti terbentuk rantai panjang seperti halnya yang digambarkan di situ, baik yang berambut biru atau merah. Misalkan yang berambut biru seperti acrylic acid
atau akrilamide, sedangkan yang selanjutnya acrylic acid. Bedanya hanya di functional group. Kalau acrylic acid itu memiliki OH, karboksilik, sedangkan akrilamide punya nitrogen. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini adalah bukti bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa di dalam permukaan partikel tersebut sudah benar-benar mengalami modifikasi. Maka kita mengujinya dengan menggunakan Fourier transform infrared spectroscopy. Dan di sini kita lihat dengan seiring berjalannya waktu, maka functional group di sekitar 1740 akan menunjukkan bahwa partikel atau material yang sedang kita modifikasi ada substans baru di situ. Dengan adanya punuk atau OH group yang ada di 1700 pada ketika kita sinari cahaya 1,5 jam. Next. Nah, sebelum saya masuk ke elektron mikroskop atau mikroskop dengan menggunakan elektron sehingga kita bisa melihat benda-benda kecil yang tidak bisa kelihatan, yang tidak terlihat mata kita, maka saya akan memutarkan video singkat. Ada videonya ini, minta tolong. Ya, ini salah satu elektron mikroskop yang ada di lab. Jadi apa yang terjadi? Ketika kita lihat lebih dalam, elektron ditimbangkan dari elektron gun di situ dan diarahkan ke bawah sampel, menumbuk sampel yang di bawah, maka akan dihasilkan 3 sinyal, yaitu sinyal sekunder elektron atau secondary elektron, yang satunya backscatter, yang satunya X-ray. Nah, dari situ kita akan dapat melihat gambar-gambar yang ingin kita teliti atau ketahui, seperti halnya seperti ini, sel kanker atau maskara atau kumis dan semacamnya, sehingga kita bisa mengetahui, karena kita tidak bisa menggunakan lagi mikroskop cahaya atau light mikroskop untuk benda-benda kecil berukuran lebih kecil dari misalkan 10 mikron sampai ukuran nanometer. Oke, sudah, next. Nah, ini adalah partikel-partikel yang sudah saya produksi dengan salah satu metode seperti tadi, misalkan oil and water. Nah, di sini kita lihat permukaannya halus, meskipun memang ada sedikit pori di situ. Tetapi ketika kita modifikasi, maka ukurannya akan menjadi semakin lebih besar. Kita tidak bisa mengidentifikasi di situ. Kita hanya bisa melihat secara morfologis. Jadi morfologis itu adalah bentuk atau teksturnya seperti apa. Itu yang hanya bisa kita lihat. Next. Nah, setelah itu yang kedua adalah bagaimana kita melakukan kontrol. Apa yang kita ingin ketahui dari partikel-partikel yang sudah dimodifikasi. Next. Kita kembali ke ilmu dasar fisika pastinya. Dan hal ini kita bisa sudah familiar ketika kita tarik ke bawah seturut dengan gaya gravitasi dan kita lepaskan ke atas, maka pegas akan terpental ke atas dan mengalami restoring force. Jadi arahnya selalu negatif berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Seperti itu. Dan ketika kita tarik akan mengalami elongation atau perpanjangan. Ketika kita tarik lebih dalam lagi, maka pentalannya juga akan semakin kuat. Kenapa saya menjelaskan konsep ini? Karena ini berkaitan dengan teknik mikroskop yang kedua yang ingin saya lakukan. Jadi ini merupakan konsep dasar fisika dasar yang nantinya saya bisa jelaskan di slide selanjutnya. Next, 5 menit lagi ya. Oh iya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu piranti yang digunakan untuk mendeteksi suatu material dengan menggunakan force microscope. Apa kaitannya sama spring tadi? Jadi yang panjang itu dinamakan cantilever, itu sangat elastis,
sama halnya seperti spring tadi. Jadi itu bisa memental, bisa berayun. Anggap aja kita menyentuh jari kita ke meja seperti ini. Jadi cantilever atau yang panjang itu akan mengikuti panjang permukaan meja, sehingga kalau kita melihat permukaan meja kasar, dia akan mengikuti aliran permukaan kekasaran meja ataupun apa yang akan disentuhnya. Jadi beda dengan mikroskop elektron tadi. Kalau mikroskop elektron menggunakan elektron, tetapi ini mikroskopnya menggunakan sentuhan.